Masalahnya nggak ngerti kenapa gue dibilang sombong cuma karena gue bilang gue menyesal ikut ajang pencarian bakat. Gini, gue tahu gue bukan orang yang paling humble, gue nggak masalah kalau dibilang sombong. Banyak hal yang bisa contribute to me being sombong. Tapi menyesal ikut ajang pencarian bakat, does it change anything in your life? If anything, it makes me so stressed at the time. Suara aku hilang selama sebulan. Ajang pencarian bakat itu membuat aku merasa sangat kayak gue nggak mau menyanyi lagi. I hate music, I hate singing. Udah lihat belum video aku nyanyi tak pernah padam yang ada di Kini tiada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Pada saat itu aku lagi sakit, guys. Tapi kalau sekarang disuruh nyanyi lagu itu lagi dengan tanpa falsetto dan dengan teknik yang aku punya sekarang, aku tetap nggak akan bisa because I cannot sing that song. Itu alasan kenapa aku di awal karir aku langsung mengcover lagu-lagu yang tidak populer pada saat itu. Lebih tepatnya nyari lagu yang cocok sama suaraku, karena suaraku tuh nggak cocok sama semua lagu, terutama lagu itu. Terutama semua lagu-lagu yang gue bawain di ajang pencarian bakat itu gak ada yang gue pilih sendiri. Yang nyanyi oleh Ask, ya Allah, itu ngap banget rasanya, kayak ya Allah, kalahin aja gue please. So gue bilang nyesel, sumpah. If there's anything that I don't wish to ever happen in my life again, adalah ikut ajang pencarian bakat. Sumpah itu udah gak fundamentally gue mau jadi musisi karena gue pengen mengkaryakan sesuatu, gue pengen punya kebebasan untuk bisa mengkreasikan sesuatu. I love making, I love creating. Aku suka sekali menentukan apa yang ingin aku pakai, aku suka sekali menentukan lagu yang mana yang aku suka. And I don't have that kind of freedom di ajang pencarian bakat. I don't have that kind of freedom. Aku nggak tahu kalau di ajang pencarian bakat sekarang apakah peserta itu sudah diberikan kebebasan lebih gitu untuk memilih. Tapi pada saat itu nggak ada, guys. Di ajang pencarian bakat aku tuh gak ada. Ada 3 main poin yang membuat aku bisa dengan sangat pede bilang bahwa aku menyesal ikut ajang pencarian bakat, dan kalau harus terulang aku gak akan mau ikutan lagi. Yang pertama, ada yang bilang bahwa tapi kamu tuh terkenal dari situ, Nat. Enggak lagi, sorry banget, tapi aku yakin lebih banyak orang-orang yang tahu aku dari zaman aku cover-cover lagu. Terus mungkin dari zaman aku sama Bang Dipa Barus. Tapi kayak si ajang pencarian bakat ini, makanya kenapa kalian kaget ada videonya di internet. It's like a blip in my life. It's like a dark age yang kayak orang-orang tuh nggak tahu gitu. Lebih banyak yang nggak tahu gitu. Kayak justru aku diundang ke ajang pencarian bakat itu karena pada saat itu followers aku sudah ribuan. Karena apa? Karena cover-cover lagu. Jadi kalau misalnya dibilang sombong lu, orang lu terkenal dari situ, bukan dari sebelumnya. Yang kedua, wah tapi kan kamu diajak sama Bang Dipa Barus karena kamu ada di situ. Tidak, salah. Kalian bisa cross check dengan Bang Dipa Barus bahwa Bang Dipa itu ngontak aku dari zaman sebelum aku ada di ajang pencarian bakat itu. If anything, bahkan saat aku udah jelas nih aku akan ikut ajang pencarian bakat, aku bilang ke Bang Dipa, maaf banget, project kita kayaknya nggak jadi karena aku diundang ajang pencarian bakat, dan kalau aku menang, aku akan otomatis dikontrak dengan massive label yang kerjasama sama si ajang pencarian bakat itu pada saat itu. Dan lama nih, lewat kalah, udah keluar dari acaranya. Bang Dipa tuh bilang, aku tuh dari awal sebenarnya berdoa supaya kamu nggak menang, karena ya supaya project kita jalan gitu. Dan nah aku bersyukur aku nggak menang dan project kita jalan. Aku tidak
ketemu Bang Dipa dari ajang pencarian itu. Ini yang paling penting dan tolong paling dicamkan, aku menjadi musisi itu bukan karena aku pingin glamoritas dan menjadi terkenalnya. Bukan, sama sekali bukan itu. Aku mau menjadi musisi karena aku suka bernyanyi, aku suka musik, dan aku ingin punya good enough power to create something out of my misery, out of my pain, out of my sadness. Aku by fundamental aku adalah anak yang punya banyak keluh kesah, kesedihan. Jadi kalau misalnya ada dari antara kalian yang bilang, Nat, ada nih kesempatan lo ikut ajang pencarian bakat, dimana lo bisa terkenal, tapi lo nggak bisa punya kebebasan itu lagi, lo mau nggak ikut? Tentu aku akan jawab, enggak. Makanya aku bilang aku menyesal, karena kalau misalnya aku bisa putar balik waktu, dan aku sudah tahu hal-hal seperti ini, aku dengan gamblang akan bilang, maaf, aku nggak perlu ikut acara ini. Gue tuh masalahnya gak ngerti kenapa gue dibilang sombong cuma karena gue bilang gue menyesal ikut ajang pencarian bakat. Gini, gue tahu gue bukan orang yang paling humble, gue gak masalah kalau dibilang sombong. Banyak hal yang bisa contribute to me being sombong. Tapi menyesal ikut ajang pencarian bakat, does it change anything in your life? It surely doesn't change anything in my life. If anything, it makes me so stressed at the time. Suara aku hilang selama sebulan. Ajang pencarian bakat itu membuat aku merasa sangat kayak gue nggak mau menyanyi lagi. I hate music, I hate singing. Kalian bayangin ada di titik itu? Of course you will regret being in that shoes. You guys don't understand the full story. Sekali lagi, I'll fucking see you in hell. By the end of the day, nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terjadi. Aku sudah terlanjur ikut, aku sudah berdiri di sini, lebih tepatnya duduk di sini di hadapan kalian dengan lagu-lagu yang pada akhirnya aku ciptakan sendiri. Walaupun aku bilang menyesal juga, udah mau gimana lagi, friend? Mau gimana lagi, friend? Nggak bisa diulang kan? Gitu. Kayak boleh gak sih gue dikasih kebebasan untuk bilang gue menyesal? Gak apa-apa loh untuk bilang kalian menyesal akan sesuatu. Aku nyesel pernah pacaran sama beberapa orang, tapi udah mau gimana lagi? Bisa diulang? Enggak, menyesal banget. Aku menyesal waktu itu ganti warna rambut aku jadi ungu. Apakah itu offense untuk tukang salonnya? Enggak, aku menyesal aja karena pada akhirnya ternyata bleachnya ngerusak rambut keriting aku. Banyak di hidup yang bisa kita sesali, gak apa-apa, terima. Apakah ada banyak hal yang aku syukuri dengan ikutan ajang pencarian bakat pada saat itu? Tentu banyak. Aku jadi kenal Gamal, kenal Vidi. For your information, mereka adalah judges aku pada saat itu. Terus aku juga jadi tahu bagaimana cara televisi bekerja, industrinya, orang-orangnya. Terus aku ketemu banyak juga peserta yang baik gitu. Aku jadi makin kekeh akan apa yang aku mau. Aku jadi makin bulat bahwa aku tuh nggak suka diatur-atur. Aku tuh pingin menjadi pencipta. Aku tidak bisa menyanyikan lagu yang dipilihkan orang. Itu datangnya karena aku dari ajang pencarian bakat gitu. Tapi apakah itu menghapuskan penyesalan aku? Tentu tidak. Just because aku bersyukur aku pernah melewati sesuatu doesn't mean I would want to do that again. Gitu. Kayak aku bersyukur pernah pacaran sama orang-orang sebelumnya, tapi apakah aku mau mengulanginya lagi? Ya mending gak usah.